Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rara Sandi Winanda SPD MSc selaku dosen pengajar mata kuliah metode penelitian tahun 2022. Perkenalkan, saya Diah Ayu Sekar Kinasi izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul prediksi harga rumah di suatu perumahan dengan algoritma linear regression. Bab 1, subbab yang pertama adalah latar belakang. Intinya yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul ini adalah karena tingginya harga papan di era modern ini, dan alangkah baiknya jika kita memiliki suatu modal yang dapat memprediksi harga rumah yang kita inginkan dengan variabel-variabel tertentu. Kemudian dari sekian banyak metode, mengapa mengambil algoritma linear regression? Karena menurut Septope pada tahun 2016 beliau melakukan penelitian yang berjudul prediksi harga tanah menggunakan algoritma linear regression. Beliau mengatakan bahwa linear regression dapat memberikan hasil pengukuran tingkat akurasi yang tinggi dan RMSE-nya terendah dengan data yang digunakan untuk training sebesar 70% dan sisanya yaitu 30% sebagai testingnya. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan algoritma linear regression dapat menghasilkan tingkat akurasi yang cukup baik jika digunakan untuk memprediksi. Kemudian rumusan masalahnya ialah prediksi harga rumah menggunakan algoritma linear regression, dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui bentuk model memprediksi harga rumah menggunakan linear regression sebagai algoritmanya. Manfaat penelitiannya saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Tapi intinya manfaatnya ialah kontribusi keilmuan, kemudian tambahan pengetahuan, memberikan gambaran mengenai prediksi harga rumah, dan variabel-variabel apa saja yang dapat berpengaruh dan yang tidak berpengaruh dalam harga sebuah rumah. Masuk ke bab 2, kajian teori. Linear regression merupakan salah satu metode statistik yang memberikan hasil output prediksi dengan melakukan pengembangan hubungan matematis antar variabel. Dalam linear regression terdapat dua macam variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Adapun bentuk umum dari linear regression adalah Y sama dengan alfa tambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai ditambah Bn/Xn, dengan Y-nya adalah variabel dependen, A-nya adalah konstanta, B1, B2 sampai Bn-nya adalah koefisien regresi, dan X1, X2 sampai Xn-nya adalah variabel independen. Kemudian pada case kita, variabel dependennya adalah harga rumah, dan variabel independennya adalah kamar tidur, kamar mandi, jumlah lantai rumah, dan ada tidaknya lahan parkir, ya seperti itu. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembentukan model dengan mencari nilai alfa, nilai B1, B2 sampai Bn menggunakan metode kuadrat terkecil dengan persamaan umumnya sebagai berikut: alfa tambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2 ditambah B3 sigma X3 sampai ditambah Bn sigma Xn sama dengan sigma Y, sampai A sigma Xn tambah B1 sigma Xn ditambah B2 sigma Xn sama dengan sigma Xny. Setelah hasil intervensinya kita ketahui, langkah selanjutnya adalah kita lakukan perkalian matriks determinan untuk menghitung determinan matriks A0 sampai AN menggunakan perhitungan sebagai berikut: N sampai ke bawah sigma Xn, kemudian ke horizontalnya sampai sigma Xn juga, sampai input terakhirnya adalah sigma Xn. Selanjutnya kita perlu mengetahui nilai dari alfa, nilai dari B1 sampai Bn dengan persamaan sebagai berikut: A, alfanya dapat kita dapatkan dari nilai determinan A0 kita bagikan dengan determinan alfa, kemudian Bn-nya dapat kita dapatkan nilainya yaitu dari nilai determinan AN yang kita bagi dengan nilai determinan A. Tahap selanjutnya, kita perlu lakukan yang namanya uji korelasi. Uji korelasi ini dapat kita dapatkan dengan persamaan berikut: sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N, sampai sigma Xn Y sama dengan sigma Xny dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N.
Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan nilai korelasi yang telah kita lakukan sebelumnya, kita lakukan uji berikutnya, yaitu uji koefisiensi determinasi yang kita dapat lakukan dari persamaan berikut. Ini dapat kita lakukan dari persamaan berikut. R kuadrat sama dengan 1 dikurang SS error per SS total, atau sama juga dengan 1 dikurang sigma YI dikurang YI topi dikuadratkan per sigma YI dikurang Y bar dikuadratkan, dengan YI-nya adalah observasi respon ke I, YI topinya adalah ramalan respon ke I, dan Y bar-nya adalah rata-rata. Subbab yang selanjutnya dari bab 2 ialah pengujian hasil. Tahap pengujian hasil akurasi kita dapat lakukan dari nilai RMSI-nya, yaitu dengan persamaan sigma I sampai N sama dengan akar dari YI dikurang YI topi dikuadratkan per N. N-nya merupakan jumlah data. Masuk ke bab 3, subbab yang pertama adalah desain penelitian. Jadi langkah-langkah penelitian pada proposal ini adalah pengumpulan data, kemudian pengolahan data, selanjutnya penerapan linear regression, dan yang terakhir adalah pengujian hasil. Studi literatur yang dapat kita lakukan untuk mencari informasi-informasi terkait penelitian ini adalah dengan membaca buku referensi, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian proses analisis datanya dengan menentukan variabel dependen dan variabel independennya. Kemudian kita cari nilai error dari hasil perhitungan prediksinya. Teknik pengumpulan data kita lakukan studi dokumenter pada 2 website jual beli rumah terpercaya, sehingga kita dapat terkumpul sebanyak 7.442 data. Nah, implementasi pada metode regresi linear berganda ini kita bagi menjadi 2 tahap, yaitu melakukan manualisasi dan selanjutnya kita implementasikan ke dalam bentuk kode program. Peralatan pendukungnya yaitu laptop yang dimiliki oleh peneliti, yaitu laptop HP dengan RAM-nya sebesar 4 GB, HDD 1 TB, dan SSD-nya 128 GB, dengan software-nya yaitu Windows 10, Office 365, kemudian Visual Studio Code, dan Colab Research Google sebagai IDE kode programnya. Masuk ke subbab selanjutnya, yaitu perhitungan. Yang pertama, menghitung nilai A dan B dengan variabel independennya sesuai dengan case kita, yaitu luas lahan, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, dan tempat parkir. Selanjutnya uji korelasi. Yang telah kita lakukan di sini dapat kita lihat bahwa yang paling mempengaruhi harga dari suatu rumah yaitu luas bangunan, dan yang paling tidak mempengaruhi adalah tempat parkirnya. Seperti itu. Selanjutnya uji koefisiensi determinasi. Dari hasil yang ditunjukkan dengan menggunakan data training sebesar 70% dan 30%-nya adalah data testing, kita hasilkan bahwa tingkat akurasi prediksinya sebesar 0,8859 sekian atau dalam bentuk persennya adalah 88%, dan RMSE-nya sebesar 259.171,91. Berikut referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal ini. Sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.